Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video Ekis Fase Unsut yang kesekian kali ya ini. Untuk materi kali ini, kami dari FR, dari Fundraising Fase Unsut, akan membawakan topik tentang halal supply chain management. Sebelumnya, aku mau mengingatkan kalian semua buat jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan sama video-video Ekis lainnya. Oh ya, buat kalian yang nonton sampai akhir, akan ada hadiah loh. Jadi, simak video ini baik-baik. Terima kasih. Lanjut ke materi pertama, tentang hal supply chain, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Dona. Silakan Mbak Dona. Di sini saya akan menjelaskan tentang halal supply chain management. Yang pertama definisi. Definisi supply chain management. Supply chain management atau rantai pasokan dapat didefinisikan sebagai pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi produk setengah jadi dan produk akhir serta pengiriman ke pelanggan. Definisi halal. Kata halal mengandung arti diperbolehkan, atau dengan kata lain, definisi dari halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilakukan dalam agama Islam. Halal sama dengan thayyib, berarti baik. Halal juga dapat diartikan sesuatu yang jika dilakukan atau digunakan tidak menimbulkan dosa atau siksa. Selanjutnya ada definisi halal supply chain management. Menurut Timan 2012, definisi dari halal supply chain management adalah pengelolaan jaringan halal dengan tujuan untuk memperluas integrasi halal dari sumber awal sampai pada pembelian konsumen. Artinya, seluruh kegiatan dalam manajemen rantai pasokan harus sesuai dengan syariat Islam, mulai dari pemilihan pemasok, proses produksi, penyimpanan, sampai dengan distribusi atau memisahkan penyimpanan dan pengiriman produk halal agar terhindar dari kontaminasi. Dasar-dasar penerapannya. Yang pertama adalah agama. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang dapat menjadi landasan bagi penerapan halal supply chain management, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Baqarah ayat 172. Kedua ayat tersebut mengandung perintah kepada orang yang beriman untuk makan dan minum dari rezeki yang baik yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Yang kedua, landasannya adalah negara, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mendefinisikan produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Proses produk halal didefinisikan dalam undang-undang tersebut adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Produk dikatakan halal tentu secara kualitas menunjukkan bahwa suatu produk dihasilkan dari rangkaian yang halal dari awal hingga akhir. Selanjutnya itu ada tahap dan proses halal supply chain sendiri. Tahap dan proses ini mencakup kegiatan sistem manajemen rantai pasok, seperti produksi, distribusi, dan pengemasan, serta penyimpanan dan penjualan produk sampai ke masyarakat. Proses halal ini memiliki syarat untuk memisahkan lokasi, tempat, dan alat-alat yang digunakan untuk menyajikan produk halal dan produk non-halal. Alat-alat itu seperti alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, sampai penyajian produk. Jadi harus ada pemisahan antara
kedua produk ini supaya produk halal itu tidak terkontaminasi kehalalannya. Selain itu, dalam undang-undang disyaratkan pula terkait lokasi tempat dan alat-alat tersebut harus dijaga kebersihannya, supaya terhindar dari najis dan bahan yang tidak halal. Secara umum ada 4 aktivitas utama dalam halal supply chain management ini. Yang pertama itu ada halal pengadaan. Proses pengadaan bahan baku halal yang terdiri dari keterlibatan dalam kegiatan yang fokus untuk menjaga integrasi halal sepanjang rantai pasokan hingga barang atau produk itu sampai ke konsumen. Penilaian bahan baku ini tidak hanya melalui zat-zat yang terkandung dalam sebuah produk, itu halal atau tidak, tapi juga menilai bagaimana sistem pembayarannya, apakah sudah sesuai dengan syariah Islam atau belum, atau sudah halal atau belum. Yang kedua itu ada halal pengolahan. Karena pengolahan merupakan bagian untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, maka dalam pengolahan ini akan menjadi fase tertinggi dalam hal resiko tercampurnya zat-zat yang kehalalannya tidak diketahui. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengawasan dalam hal penerapan sistem syariah pada internal perusahaan pengolahan, supaya hal-hal yang tidak diharapkan itu tidak terjadi. Yang ketiga itu ada halal distribusi. Yaitu halal distribusi terdiri dari kegiatan pengemasan yang mencangkup wadah si produk halal. Bahan dalam pengemasan harus halal dan baik, supaya wadah itu menjadi tempat yang aman dalam hal penyimpanan dan sudah terjamin dalam zat pembuatan wadah tersebut. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam memilih wadah yang halal itu adalah terdapat sertifikasi pada kemasan tersebut. Yang keempat itu ada halal logistik, yaitu halal dalam hal menyampaikan produk ke konsumen secara utuh, tidak cacat, tidak rusak, dan tidak membohongi konsumen dalam transaksi maupun hal-hal yang merugikan konsumen. Selanjutnya akan dibacakan materi oleh Nifty. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari halal supply chain management. Kelebihannya yaitu yang pertama, terjaminnya kualitas halal dari suatu produk karena terjamin dari hulu hingga ke hilir sesuai dengan syariat. Yang kedua, menambah citra baik bagi perusahaan di mata konsumen muslim. Yang ketiga, ada hilangnya kekhawatiran konsumen terhadap kualitas produk dan jasa. Dan yang keempat, dapat menambah lapangan pekerjaan baru. Misal, untuk bisnis manufaktur, akan muncul jasa gudang halal, dan lain-lain sebagainya. Kekurangan dari halal supply chain management ini yang pertama, meningkatnya biaya produksi yang mungkin menjadi beban bagi perusahaan. Yang kedua, naiknya harga produk akibat naiknya biaya produksi. Urgensi penting halal supply chain management, tantangan, serta penerapan langkah penguatan. Seiring dengan bertumbuhnya kesadaran kebutuhan produk dan jasa halal, baik di Indonesia maupun dunia, mendorong pentingnya membangun ekosistem halal supply chain atau rantai pasokan halal. Kebutuhan akan produk dan jasa halal begitu besar, tidak hanya terbatas pada sektor makanan semata. Namun, dalam sektor industri halal tersebut terdiri atas 10 sektor yang secara ekonomi dan bisnis berkontribusi besar pada industri halal. Ke-10 sektor tersebut yaitu sektor industri makanan, wisata, pakaian, kosmetik, finansial, farmasi, media, kebugaran, pendidikan, dan seni budaya. Hal ini tidak lepas dari jumlah penduduk muslim dunia yang terus mengalami pertumbuhan, di mana semakin besar jumlah penduduk muslim, maka akan semakin besar pula kebutuhan akan produk dan jasa halal. Untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut, tentu saja perusahaan dan pelaku industri perlu menyadari pentingnya manajemen rantai pasokan halal. Hal ini untuk menjamin kualitas halal dari suatu produk atau jasa. Penanganan dari sebuah produk harus dipisahkan antara halal dan tidak halal, dan proses tersebut harus terjamin dari hulu hingga hilir. Dengan adanya halal supply chain management ini, maka diharapkan akan standar mutu
kualitas produk, dan pelayanan produk serta jasa halal dapat terpenuhi yang terintegrasi mulai dari input, produksi proses, dan pendistribusian, pemasaran, serta konsumsi. Namun di sisi lain, dalam penerapan halal supply chain management ini masih menghadapi beberapa tantangan seperti yang pertama, pada pelaksanaannya, sertifikat halal MUI baru sebatas proses produksi saja, belum menyentuh ke sisi pemasok, retailer, hingga pedagang eceran. Yang kedua, biaya sertifikasi halal harganya masih bervariasi dan relatif mahal bagi pelaku usaha mikro. Yang ketiga, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI belum diakui oleh negara lain, sehingga dalam melakukan ekspor produk halal ke luar negeri masih harus mengikuti sertifikasi halal negara tujuan sehingga menambah beban operasional. Yang keempat, masih adanya beberapa perusahaan yang belum mengantongi sertifikat halal MUI, produknya dikonsumsi setiap hari. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal belum diterapkan secara wajib bagi seluruh industri. Namun, menurut BI, kendala dan tantangan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan langkah-langkah penguatan, yaitu yang pertama, melakukan mapping strategis yang masuk dalam top prioritas seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor energi terbarukan, dan sektor wisata halal. Yang kedua, melakukan identifikasi dan pengembangan modal setiap sektor yang terintegrasi mulai pelaku usaha menengah dan besar di setiap sektor. Yang ketiga, membangun pelaku usaha yang sukses dalam halal supply chain sebagai role model bagi sesama pelaku usaha. Yang keempat, membangun model usaha dan bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Yang kelima, mendorong regulasi yang mendukung yang sesuai dengan standarisasi dan pengawasan terhadap produk halal. Yang keenam, dukungan akses pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketujuh, mendorong pelaku usaha dalam halal supply chain untuk ekspor ke luar negeri dengan memanfaatkan jaringan kedubes Indonesia di luar negeri. Yang kedelapan, meningkatkan kerjasama dengan asosiasi pengusaha dan pelaku usaha yang terkait dengan industri halal. Yang kesembilan, mendirikan pusat kajian dan Center of Excellence terkait dengan pengembangan model bisnis syariah. Yang ke-10, membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung seperti mendirikan kawasan ekonomi khusus syariah yang terintegrasi. 11, penguatan sumber pembiayaan sosial seperti zakat, infak, zakat, dan sedekah. Yang terakhir, dukungan kerjasama dan kolaborasi dari kementerian dan lembaga terkait. Ya, itulah penjelasan tentang video Ekis hari ini yang menjelaskan tentang halal supply chain management. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk mengisi kuis di bawah supaya dapat hadiahnya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.